Dan ketika kita masuk ke negara orang, kita harus sadar bahwa kita itu bukan orang nomor satu. Kita harus sadar bahwa kita tidak akan diprioritaskan oleh negara itu. Yang menjadi prioritas adalah warga negara-negara tempat kita datangi itu. Yang diprioritaskan adalah bisnis di tempat atau di negara tempat yang kita datangi itu. Kita ingin membahas tentang bagaimana tagar kabur aja dulu ini kalau kita kaitkan dengan Rusia. Dengan kata lain, bisa nggak sih kabur aja dulu ke Rusia? Dan seperti apa kalau mau kabur aja dulu ke Rusia? Sebelum kita mulai lebih lanjut, yang baru datang, baru ngelihat, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis dan teman-teman akan bisa membantu channel ini untuk lebih bisa berkembang lagi ke masa depan. Dan juga kalau teman-teman punya rasa suka atau ketertarikan terhadap konten ini, beri kami tanda dengan like dan juga tulis komentar kalian kalau kalian punya pertanyaan atau usul atau saran yang berguna buat konten kita ini. Pagani. Sebenarnya setelah muncul tagar kabur aja dulu, banyak sekali reaksi yang muncul, baik itu pro atau kontra, yang mendukung atau yang tidak mendukung. Salah satu yang sebenarnya sempat viral juga adalah reaksi Menteri Bahlil yang adalah Ketua Umum Partai Golkar. Pak Bahlil bilang bahwa ya sebenarnya kalau kabur aja dulu atau pergi ke luar negeri bisa dipertanyakan nasionalismenya. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Putin dalam Saint Petersburg International Economic Forum pada tahun 2024. Terlepas dari pribadi Pak Bahlil atau terlepas dari track record atau rekam jejak Pak Bahlil selama ini yang mungkin dikesankan atau diframing sebagai negatif, tetapi saya melihat ada banyak kesamaan dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Rusia, Federasi Rusia, yaitu Vladimir Putin. Coba kita lihat video berikut. И главное, ответственный российский предприниматель – это настоящий гражданин России, своей страны. Гражданин, который понимает и действует в ее интересах. Не прячет активы в офшорах, а реализует компании, регистрирует компании здесь, в нашей стране. Не попадает в зависимость от чужих властей. Вы знаете, я часто... мы же со многими здесь многие годы знакомы, и часто очень слышал. Там надежнее. А теперь... Мы все должны понимать, что здесь основа нашего существования и будущее наших семей и наших детей. И только при этом понимании бизнес будет приносить удовлетворение. Человек сможет себя полностью реализовать. Уверен, чем больше наших бизнесменов будет разделять эти ценности, тем сильнее будет Россия, тем крепче станет наша экономика. Ya, kira-kira seperti itu pernyataan Presiden Putin. Beliau mengatakan bahwa, iya, saya sering mendengar dari teman-teman saya yang saya sudah kenal sejak lama, yaitu pengusaha yang berasal dari Rusia. Dulu mereka mengatakan di sana najosnya, di sana lebih menjanjikan. Di sana artinya di luar negeri, di Eropa Barat atau di Amerika Serikat. Lalu sekarang pada masa-masa ketika Rusia sedang maju-majunya secara ekonomi dan teknologi dan secara keuntungan, mereka dan juga plus lagi mereka bisnis mereka di Eropa Barat dan di Amerika Serikat terancam karena mereka adalah orang Rusia. Bagaimanapun meskipun mereka anti pemerintah Rusia atau pro pemerintah Rusia, ketika mereka punya bisnis dan dalam keadaan perang seperti ini, tentu yang diutamakan atau diprioritaskan, ini bisa dicatat dan diingat, yang diprioritaskan oleh negara di tempat mereka menaruh bisnis mereka, misalnya di Jerman atau di Inggris atau di Amerika Serikat sekalipun, adalah yang diprioritaskan adalah bisnis lokal. Atau bisnis orang-orang Jerman, kalau itu di Jerman, bisnis orang-orang Inggris, atau bisnis orang-orang Amerika Serikat, kalau itu di Amerika Serikat. Dan itulah sebabnya Putin menanyakan, Acipir, kalau begitu sekarang gimana? Artinya, sekarang baru merasakan kan, bahwa kalian itu lebih baik di negara sendiri. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Ya, lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Jadi ketika negara Rusia lagi hancur-hancurnya,
awal kehancuran itu ketika Rusia baru berdiri tahun 1991 dipecah memang, itu sudah banyak, kesempatan presiden Rusia atau menteri luar negeri Rusia atau bahkan presiden Amerika Serikat sendiri George Bush, Junior, dan juga beberapa kali Bill Clinton mengatakan dan juga, bahkan presiden, Trump yang baru mengatakan bahwa sebenarnya baratlah atau mungkin Amerika Serikat yang dulu yang membuat Uni Soviet jadi hancur sekarang dan akhirnya jadi Rusia, dan udah jadi Rusia pun masih ingin dikobok-kobok supaya lebih hancur lagi, terpecah-pecah. Dan sekarang ketika Rusia jadi kuat-kuatnya secara ekonomi dan secara militer dan secara, banyak hal atau aspek, banyak pengusaha Rusia yang ada di luar negeri merasa terancam karena bisnisnya terancam di sana, terancam diberi sanksi atau asetnya di-freeze atau dibekukan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya beliau mengatakan, mengeluarkan pernyataan, "Kalau sekarang gimana, Acipir? Sekarang berasa kan di rumah sendiri itu sebenarnya lebih baik. Meskipun dulu kita sedang susah, tapi kalian kabur ke luar negeri, kabur aja dulu, tidak mau merasa nasib sepenanggungan berada di kapal yang sama, dan ketika kapal itu sudah tidak ada di dalam ombak yang besar, sudah ada di air yang tenang, kalian ingin kembali, tetapi di dalam itu orang-orang yang ada di kapal itu pun dijelaskan oleh Presiden Putin, sudah punya satu memori khusus tentang kalian yang ingin kembali dengan perasaan-perasaan tertentu yang mungkin saja lebih banyak ke perasaan tidak percaya atau negatif atau merasa kamu tuh kurang nasionalis. Itulah yang mungkin menjadi dasar Pak Bahlil itu mengatakan bahwa ya patut dipertanyakan nasionalismenya. Di sini saya pikir kita tidak perlu terlalu sensitif untuk menyatakan bahwa ini orang nggak mikir apa ya dia mengeluarkan pernyataan sedemikian. Tidak, sebenarnya itu ada, bisa dibenarkan dasarnya. Mengapa? Karena di beberapa negara, bahkan mungkin di semua negara, masing-masing negara itu punya prioritas, yaitu warga negaranya sendiri atau bisnis negaranya sendiri. Dan ketika kita masuk ke negara orang, kita harus sadar bahwa kita itu bukan orang nomor satu. Kita harus sadar bahwa kita tidak akan diprioritaskan oleh negara itu. Yang menjadi prioritas adalah warga negara-negara tempat kita datangi itu, yang diprioritaskan adalah bisnis di tempat atau di negara tempat yang kita datangi itu. Nah, saya sedikit sudah, kasih clue tadi bahwa sebenarnya ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin kabur aja dulu dari Indonesia untuk mencari penghidupan yang lebih layak atau pekerjaan yang lebih layak, atau mungkin sebagai pengusaha untuk mencari iklim usaha atau bisnis atau investasi yang lebih baik menurut kita. Di sini saya juga tertarik ya, saya menonton satu konten, Sila kalau nggak salah, itu, Mas Panji Pragiwaksono ya, mengatakan bahwa sebenarnya kabur aja dulu, dia bahas kabur aja dulu itu sudah lama, baru-baru aja, tagarnya itu muncul. Misalnya waktu beliau mengatakan bahwa, waktu dulu itu eksil udah kabur aja dulu. Enggak, ini bisa saya sanggah pernyataan karena, teman-teman bisa melihat sendiri, ada satu konten saya terhadap salah satu eksil yang masih bertahan di Rusia, dan sebenarnya eksil itu bukan kabur aja dulu. Mereka dulu dikirim oleh Presiden Soekarno, pengiriman pertama itu dimulai tahun 1951 dan 52 ketika Presiden Soekarno menanyakan kepada Nikita Sergeyevich Khrushchev atau Khrushchev pada saat itu pemimpin Uni Soviet, bahwa kalau ada orang-orang pinter di negara kami bisa kirim kemana. Dan pada saat itu mereka sedang mengunjungi Jirevnya Kankova atau mengunjungi wilayah desa yang bernama Kankova yang sekarang berdiri Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa atau Universitas RUDN atau Patrice Lumumba yang lebih banyak dikenal dengan Patrice Lumumba oleh generasi sepuh kita, atau Universitas People's Friendship University of Russia yang menjadi universitas pertama yang menampung orang-orang pinter dari Indonesia untuk belajar, yang setelah mereka menempuh pelajarannya dengan sebaik-baiknya di sini, itu orang-orang pinter dari Indonesia loh. Mereka akan kembali ke Indonesia. Jadi mereka nggak kabur, mereka dikirim dari Indonesia. Harus dibedakan, dikirim dari Indonesia untuk kemudian pulang membangun negaranya masing-masing. Lalu kenapa kok mereka jadi eksil? Ya, karena pada tahun 1965 terjadi perubahan politik yang tadinya lebih dekat atau condong ke Uni Soviet atau pro-Soviet,
kemudian berganti menjadi rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada saat itu, yang lebih condong atau dekat ke Eropa Barat atau koalisi Barat, kita bisa katakanlah, yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada saat itu, yang merasa memenangkan Perang Dingin. Itu satu tema bahasan tersendiri yang menurut saya itu bisa didebat atau debatable, karena sebenarnya bukan Amerika lah yang memenangkan Perang Dunia Kedua, yang memenangkan Perang Dingin, tetapi itu bahasan lain. Nah, jadi sebenarnya ada banyak hal yang positif, yang menarik, yang saya tidak sanggah dari pernyataan Mas Panji, tetapi bahwa Eksil itu kabur aja dulu, no, tidak. Mereka dikirim oleh pemerintah Indonesia karena orang-orang terbaik untuk membangun setelah pulang dari Uni Soviet. Ada banyak sekali yang masih bertahan, ada sekitar 30. Kami sudah melakukan beberapa interview, salah satu videonya yang sudah keluar di kanal kita, bisa dilihat di link di atas. Nah, lalu karena perubahan politik lah mereka tidak bisa kembali. Itulah disebut mereka eksil. Orang-orang yang dikirim untuk belajar, tetapi kita ex-mahit ya. Kalau di sini kita sebut ex-mahit atau mahasiswa ikatan dinas. Kenapa ikatan dinas? Karena mereka punya ikatan untuk kembali berdinas setelah dari Uni Soviet pulang. Mereka harus berdinas untuk membangun negara atau membangun Indonesia. Jadi mereka bukan kabur. Mungkin yang dimaksudkan oleh Mas Panji itu adalah ketika muncul eksodus tahun 80-an untuk mengambil green card dari Indonesia ke Amerika Serikat. Itu bisa diakui sebagai kabur aja dulu karena mereka mencari kehidupan yang lebih layak. Atau beberapa orang Indonesia yang mungkin tadinya belajar ke Eropa Barat atau ke Rusia, tetapi kemudian karena mereka sudah pulang ke Indonesia, sudah lulus tapi tidak mendapat pekerjaan, mereka kembali ke Rusia. Untuk kasus saya pribadi, saya bisa akui dan kita bisa berdiskusi di sini, saya bukan kabur aja dulu, tetapi karena saya mendapat istri orang Rusia dan kemudian anak-anak saya 3, yang keempat akan lahir di sini sebentar lagi. Karena anak-anak saya lahir dan besar di Rusia dan kemudian karena satu dan lain hal mereka tidak bisa pulang begitu saja, karena pada saat mereka lahir kami ingin membawa mereka kembali ke Indonesia, dan akhirnya saya mencari pekerjaan di Indonesia bersama dengan istri yang waktu itu sudah mendapat kitab di Indonesia. Tapi kemudian satu dan lain hal ya, misalnya naik pesawat, kita harus menunggu sampai 6 bulan minimal supaya mereka bisa naik pesawat. Kemudian setelah 6 bulan ternyata anak sebelumnya dapat sekolah, dan karena 2 anak di Rusia itu anak keduanya dapat diskon 50% untuk sekolah, akhirnya ya udahlah kita masukin dulu sambil menunggu si kecil ini besar. Lalu kemudian sambil menunggu si kecil ini besar, anak ketiga saya lahir, akhirnya menunggu si kecil ini besar, si 2 ternyata karena anak mulai dari 3 di Rusia menurut peraturan undang-undang federal di Rusia berhak mendapatkan fasilitas sepenuhnya gratis, dan juga orang tuanya mendapatkan banyak fasilitas gratis dan fasilitas negara meskipun saya warga negara asing. Maka kami karena situasi itulah kami memutuskan untuk sementara tinggal di Rusia, bukan kabur. Suatu saat ketika saya dibutuhkan oleh Indonesia, saya siap untuk kembali karena saya bisa bekerja di sini dan bisa bekerja di sana di Indonesia. Jadi saya tidak kabur aja dulu. Itulah situasi saya yang sejujurnya. Nah, kembali lagi soal kabur aja dulu ke Rusia, bisa nggak? Bisa. Tetapi yang membedakan kabur aja dulu dari Indonesia ke Singapura atau ke Eropa Barat atau ke Australia atau ke Amerika atau ke manapun selain Rusia, ini saya membahas secara khusus tentang Rusia karena channel kita atau kanal kita tentang belajar Rusia Indonesia. Yang membedakan adalah yang pertama bahasa. Tapi pertama-tama yang perlu kita bahas adalah untuk kabur ke Rusia, kabur aja dulu ke Rusia, apakah dimungkinkan? Dimungkinkan. Tetapi teman-teman, ajanya itu harus dihilangkan. Sebelum kabur ke Rusia, teman-teman harus punya persiapan yang sangat matang. Persiapan yang matang pertama adalah bahasa Rusia. Teman-teman bisa datang ke Rusia bermodalkan hanya bahasa Inggris, tetapi itu tidak cukup untuk kabur aja dulu, untuk bisa bertahan hidup. Seperti yang saya katakan tadi, dimanapun negara di dunia, masing-masing negara punya prioritas, yaitu warga negaranya sendiri atau bisnisnya sendiri. Itulah sebabnya persiapan matang itu harus dimulai dengan persiapan belajar bahasa Rusia, dan juga artinya belajar budaya dan kebiasaan Rusia. Orang Rusia itu adalah orang Eurasia, orang yang punya karakter Eropa dan juga punya karakter Asia.
Dan itu yang menyebabkan orang Rusia atau orang Rusia itu berbeda dengan orang Eropa Barat, berbeda dengan orang Amerika Serikat apalagi, dan berbeda juga dengan orang Asia, meskipun mereka punya daleman atau punya isi Rusia. Menarik, dulu saya sering dalam pembekalan kepada teman-teman yang mengambil beasiswa ke Rusia di Pusat Kebudayaan Rusia di PKR di Jakarta, saya sering mengatakan bahwa Rusia itu casingnya bule, tapi mesinnya atau dalamnya atau prosesornya itu Asia, karena mereka punya sisi bule dan punya sisi Asia. Nah, persiapan yang kedua selain setelah bahasa dan kebiasaan dan tradisi, mempelajari tradisi Rusia, kita juga harus belajar tentang undang-undang atau hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Rusia untuk orang asing bekerja atau tinggal dan bekerja. Kenapa? Karena di Rusia juga punya banyak eh, kekhususan atau hal-hal yang spesial yang tidak dimiliki di negara lain, hanya ada di Rusia. Misalnya ketika teman-teman berasal dari Indonesia, kita bicara Indonesia, di Rusia dikenal bahwa orang-orang Indonesia berhak mengajukan kuota untuk bekerja karena Indonesia masuk dalam daftar negara-negara yang dianggap sebagai negara sah. Nah, untuk itu juga saya punya satu training atau kursus tersendiri tentang mempelajari peraturan perundang-undangan, kebiasaan atau aturan yang berlaku di Rusia secara terpisah. Dan pada saat setelah perang di Ukraina sejak tahun 2022, Rusia memberlakukan peraturan khusus yang memberikan kemudahan sebesar-besarnya untuk orang-orang dari Indonesia, bukan hanya Indonesia tapi orang-orang asing, khususnya dari Indonesia, yang bekerja atau menguasai bidang IT atau IT spesialis untuk bisa bekerja di Rusia secara mudah, dengan syarat mereka harus diterima sebagai high quality specialist atau vysoka kwalificirованный spesialis di Rusia, dan itu harus melewati beberapa persyaratan tertentu yang sebenarnya buat saya itu bisa dianggap atau bisa dikatakan sebagai formalitas saja. Nah, jadi IT spesialis sekarang sangat dibutuhkan di Rusia karena mereka mempunyai defisit pekerja-pekerja IT. Beberapa pekerja IT dari Indonesia yang saya tahu sudah bekerja di Rusia dan sekarang sedang mengurus izin tinggal mereka. Lalu alasan ketiga, persiapan ketiga yang mungkin bisa menjadi chance atau peluang teman-teman untuk bisa kabur ke Rusia, yaitu menikah dengan orang Rusia. Ada banyak media sosial atau ada banyak tempat-tempat di mana teman-teman bisa berkenalan dan kemudian menjalin hubungan serius dan akhirnya menikah dengan orang Rusia, kemudian mendapatkan izin tinggal dan dapat bekerja dan lain sebagainya di Rusia. Atau juga teman-teman bisa mengadopsi anak-anak yang berkewarganegaraan Rusia. Ketika teman-teman misalnya sudah cukup dewasa atau berumur bukan berarti harus usia pensiun ya, tetapi artinya berusia dewasa, bisa mengadopsi atau memiliki anak-anak yang mempunyai paspor atau kewarganegaraan Rusia. Itu bisa mengurus izin tinggal di Rusia, mulai dari izin tinggal sementara kemudian tetap. Atau kalau ingin hanya sekedar bekerja, yang tadi di awal mengurus kuota. Nah, persiapan-persiapan itulah yang sebenarnya buat saya harus dipikirkan matang-matang oleh teman-teman yang ingin kabur ke Rusia. Tetapi pernyataan atau tagar kabur aja dulu, menurut saya itu sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan di Rusia, karena mengingat bahasa Rusia adalah bahasa yang sangat sulit di dunia, salah satu bahasa tersulit, bahasa Eropa tersulit di Eropa, bahasa tersulit di dunia setelah bahasa Mandarin mungkin, dan bahasa Arab, dan juga bahasa Yunani, tetapi juga bukan hanya karena dari sisi bahasa, dari sisi kebiasaan dan budaya yang sangat sama sekali berbeda dari Eropa Barat maupun dari Asia. Itulah sebabnya saya dapat mengatakan bahwa teman-teman bisa kabur ke Rusia, tetapi kabur aja dulu ke Rusia sangat tidak mungkin, karena kabur aja dulu ke Rusia itu mengisyaratkan situasi atau keadaan yang mendadak tiba-tiba tanpa persiapan. Ketika teman-teman datang ke Rusia tanpa persiapan, maka teman-teman akan lebih parah nasibnya dibanding ketika teman-teman bertahan di Rusia. Dan sekali lagi, setelah kita tadi mengingat video atau pernyataan yang dinyatakan oleh Presiden Rusia, Presiden Vladimir Putin, bahwa di luar negeri dulu orang-orang Rusia atau pengusaha Rusia mengatakan lebih najosnya, lebih menjanjikan. Tapi ketika negaranya atau negara Rusia sekarang sedang maju-majunya, mereka ingin kembali. Pasar-pasar atau dunia bisnis di Rusia sudah dikuasai oleh orang-orang Rusia yang bertahan dari nol sampai akhir. Dan itulah yang akan diprioritaskan oleh orang Rusia. Jadi di Rusia ada 3 level warga negara Rusia.
Level warga negara Rusia yang paling diprioritaskan adalah yang bertahan di saat susah. Level kedua adalah orang-orang Rusia yang punya kewarganegaraan Rusia, yang tidak bertahan, yang kabur, tapi kemudian ingin balik, mereka tetap terima. Tetapi mereka jadi orang prioritas nomor 2 setelah orang-orang yang bertahan. Ya, tentu saja itu lebih logis, karena memang orang-orang yang bertahan itu memiliki ketangguhan atau kesetiaan yang lebih besar daripada orang-orang yang kabur. Lalu yang ketiga adalah warga negara asing yang memiliki nilai-nilai sama dan mempertahankan nilai-nilai tradisional, nilai-nilai keluarga yang juga sama dianut di Rusia dan dipertahankan di Rusia, seperti nilai keluarga yang tradisional, bapak itu pria, ibu itu wanita, anak, dan sebagainya, yang menghormati orang tua dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi dasar untuk mengajukan izin tinggal di Rusia. Ketika teman-teman merasa bahwa hidup teman-teman terancam karena teman-teman diwajibkan untuk mengubah nilai-nilai tradisional keluarga seperti yang saya katakan tadi menjadi nilai-nilai seperti yang sekarang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat, maka teman-teman berhak mengajukan izin tinggal dan bekerja di Rusia. Begitu juga kalau teman-teman memiliki kekhususan atau spesialisasi di bidang IT. Karena bidang IT sangat dibutuhkan sekarang di Rusia dan mereka sedang defisit, maka teman-teman berhak atau bisa mempersiapkan diri secara matang untuk bisa bekerja di Rusia. Dan ketika teman-teman menguasai bahasa Rusia, tidak harus lulus dari Rusia atau belajar di Rusia, tetapi bisa juga belajar secara otodidak bahasa Rusia dan tradisi serta budaya Rusia, maka teman-teman juga punya satu keping kesempatan untuk tinggal dan menetap di Rusia. Tetapi terakhir, untuk menutup pembahasan kita ini, apakah silakan ditimang-timang, apakah kondisi di Indonesia separah itukah sehingga teman-teman akan atau harus atau ingin memutuskan untuk pergi meninggalkan Indonesia ke Rusia? Separah itukah kondisi perekonomian kita sehingga teman-teman merasakan bahwa tidak ada kesempatan sama sekali untuk membuka lapangan kerja atau mendapatkan pekerjaan? Karena itu dua hal yang berbeda ya, membuka lapangan kerja sendiri atau mendapatkan pekerjaan dari lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Ketika itu tidak ada, mungkin teman-teman memang betul bisa mempersiapkan diri untuk pergi ke Rusia. Tetapi keputusan terakhir kali ada di tangan teman-teman. Спасибо большое за внимание. Terima kasih atas perhatiannya dan atas dukungannya sampai di detik terakhir ini bahasan kita ini. Spasibo большое. Kalau ada pendapat atau komentar atau sanggahan, silahkan kita tunggu di kolom komentar. Yang suka dengan konten ini, silahkan like. Спасибо большое. До свидания.